Percaya nggak sih ada hal sederhana yang itu bisa kita jadikan metode untuk kita bisa mendapatkan banyak uang, dan kemudahan-kemudahan lainnya juga akan datang. Kita akan mendapatkan banyak sekali kemudahan, banyak sekali peluang, uang datang dari mana saja dan tercapai apa yang kita inginkan. Tentu saja hidup kita akan senantiasa selalu damai. Hal ini adalah hal sederhana, tapi terkadang orang suka mengabaikannya. Setiap orang itu memiliki kesempatan untuk melakukan ini. Ini hal yang sangat sederhana, tapi kadang hanya cuman di ucapan aja, tapi di dalam perasaannya biasanya orang melakukan hal yang sebaliknya, bukan melakukan apa yang menjadi metode yang ingin saya sampaikan ini. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana tapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Teman-teman itu bisa lakukan setiap hari dan nanti dilihat perubahannya. Mungkin dalam waktu 30 hari atau bahkan kurang, teman-teman sudah melihat perbedaan apa yang didapatkan atau perasaannya itu bagaimana. Tentu saja kedamaian akan didapatkan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Bagaimana sih metodenya? Ya, kita belum masuk ke metode inti ya. Kita masuk ke fase-fasenya dulu ya. Fase-fase apa? Fase-fase untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentu saja yang saya bahas di sini uang juga kita terapkan untuk uang, atau mungkin kalau teman-teman pengen menerapkan untuk hal lainnya itu juga silakan, gak ada masalah. Ini bisa diterapkan untuk apapun ya, selama ini untuk kebaikan diri sendiri. Jangan digunakan untuk melakukan untuk keburukan yang ditujukan ke orang lain. Karena apa? Karena hal ini bisa berbalik kepada kita dan otomatis memang balik kepada kita dan kita sendiri yang akan mengalaminya. Poin pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus meminta. Meminta kepada siapa? Yang jelas bukan batu besar dan pohon besar. Saya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Kita meminta tetap kepada Tuhan, tapi dengan metode-metode yang ilmiah. Kita tidak melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Kita harus meminta. Minta apa? Ya minta, kita misalkan pengen punya uang atau penghasilan setiap bulan atau bahkan setiap hari, itu berapa? Minta aja. Minta nggak bayar loh ya. Kadang orang takut untuk meminta. Tuhan itu akan memberikan apa yang kita minta. Hanya saja kadang kita nggak yakin dan kita ibaratnya berprasangka yang buruk kepada Tuhan bahwa nggak mungkin dikabulkan lah. Ini polanya. Ada orang juga yang melakukan begini. Dia bilang, aku sering beribadah, aku sering ke tempat ibadah, entah apapun tuh agamanya ya. Tapi kenapa hidupku itu gak seperti orang lain atau tetanggaku atau temenku yang dia bekerjanya cuman begini begitu. Dia gak pernah ibadah, gak pernah ke tempat ibadah. Tapi kenapa dia diberikan segala sesuatu yang dia inginkan? Nah, itu kembali lagi ke diri kita. Kalau kita meminta dan tahu caranya, itu justru kita akan dikasih lebih. Tapi kalau kita sanksi ya, kita meminta tapi nggak yakin, ya sudah, nggak bakal kita dapatkan. Poin kedua ini adalah kita harus yakin juga. Yakin kenapa? Yakin bahwa apa yang kita minta itu akan kita dapatkan. Tapi dalam yakin itu jangan pernah dalam perasaan akan. Rasakan aja bahwa itu sudah kita dapatkan dan itu sudah kita miliki. Kalau kita merasakan atau kita menggambarkan itu akan atau suatu saat nanti, besok atau apa, yang itu gak menggambarkan kondisi saat ini yang kita inginkan, itu kita gak pernah mendapatkannya. Jangan pedulikan orang lain yang bilang bahwa itu hanya fata morgana. Itu semua udah hukum pasti kok, kayak gravitasi. Kita mau lempar apapun ke atas pasti balik lagi jatuh ke bawah kan. Begitu juga pikiran kita. Pikiran kita memiliki daya yang sangat luar biasa sekali, dan itu yang akan menarik apa yang sudah kita pancarkan. Hal positif akan ditarik, hal negatif akan ditarik juga, karena pikiran bawah sadar kita itu menganggap apa yang kita masukkan dan dia pancarkan itu adalah sesuatu yang benar. Dia nggak mengenali bahwa itu adalah rekayasa, manipulasi pikiran kita atau manipulasi dari perasaan kita. Dia nggak pernah menilai itu. Apapun yang dimasukkan, entah realita, entah itu manipulasi, itu dianggap benar, atau bahkan candaan pun juga itu akan direspon bahwa itu adalah sebuah
sebuah permintaan dan itu dikirim ke alam semesta dan dikabulkan sebagai permintaan kita. Kadang ada orang protes nih, aku nggak minta ini kok dikasih ini. Nah, mungkin saat dia melakukan doa atau dia menggambarkan sesuatu itu berbeda dengan apa yang diinginkannya. Dia nggak yakin sendiri dengan apa yang ingin diraihnya. Nah, itu yang akan mengganggu. Biasanya itu frekuensinya lebih kuat ya. Kalau kita memikirkan sesuatu hal yang sebaliknya atau kita merasakan sesuatu yang sebaliknya, itu datangnya akan lebih kuat. Itu dipancarkan jauh lebih kuat. Karena apa? Hal yang tidak kita inginkan atau nggak kita yakini itu biasanya akan tergambar dalam pikiran kita dan perasaan kita ini merasakan, wah iya ya, enggak seperti itu. Itu yang nggak membuat impian kita ini bisa terwujud. Dan kadang orang nggak berpikiran bahwa dirinya itu ada sesuatu yang harus dievaluasi dan itu dirubah dari situ. Kadang udah mentok nih, udahlah orang nggak bisa juga, udahlah gini aja. Itu udah membatalkan diri sendiri dalam meraih apa yang menjadi cita-citanya. Memang prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang harus dengan tangisan, ada yang harus dengan kesedihan, ada juga yang menggembirakan. Itu tergantung diri kita sendiri. Sebenarnya rasa cemas, rasa takut, rasa panik, terus rasa ragu, itu semua tergambar dari pikiran kita sendiri. Kita adalah tuan dari pikiran kita. Jangan kita terlalu dikendalikan oleh pikiran kita. Kita yang memiliki hak sepenuhnya atas kendali pikiran kita. Jadi misalkan kita mengalami sesuatu yang itu akan mengoyakkan keyakinan kita, segera antisipasi, balik lagi ke hal yang kita inginkan saja. Jadi jangan pernah kita dikendalikan oleh pikiran, tapi kita kendalikan pikiran kita. Mau emosi, mau marah, mau senang, sedih, atau apapun, kita yang mengendalikan. Poin ketiga adalah kita harus menghormati prosesnya. Nah, kenapa kita harus menghormati prosesnya? Karena kalau kita kecewa dengan proses yang sedang kita hadapi atau kita mengeluh aja apa yang menjadi impian kita, itu akan sia-sia. Banyak kok orang yang tadinya misalkan nih, dia punya keinginan nih, ya bisa dibilang orang yang kurang mampu. Ada di kota saya, ada seorang penjual bawang goreng yang tadinya cuman modalnya sedikit banget, dia harus sambil ngasuh anaknya. Kebetulan anaknya ini bersekolahnya bukan di sekolah yang biasa, jadi sekolahnya ini di sekolahan yang berkebutuhan khusus. Dia banyak dihina orang, banyak dicaci orang, banyak direndahkan orang. Tapi karena apa? Dia menghormati setiap prosesnya. Dia kehidupannya udah berubah. Dan saat dia udah berubah pun juga prasangka-prasangka buruk dari orang lain itu masih terus aja muncul. Ya karena orang yang namanya pesimis ya udah selamanya pesimis. Padahal dirinya bisa belajar, dirinya bisa minta untuk diajarin bagaimana sih kamu bisa seperti ini, apa yang kamu pikirkan. Terus prosesmu itu aku tahu berat, tapi kenapa kamu bisa menghadapinya dengan ikhlas? Kenapa bisa seperti itu? Aku pengen tahu, aku juga pengen seperti kamu. Gak mungkin orang yang berhasil tidak akan pernah membagikan ilmunya. Yang ada hanyalah kalau misalkan ya kayak si orang ini tadi, yang tadinya orang gak punya, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, dibilangnya apa? Lu cari dukun di mana? Lo pakai pesugihan apa? Itu dangkalnya pikiran orang-orang yang gak pernah mau belajar. Ya sekarang udah zaman maju. Terus diri kita udah dibekali nih software yang sangat luar biasa banget yang udah diinstal di hardware yang namanya pikiran bawah sadar. Nah itu orang banyak tidak menggunakannya. Dan orang biasanya udahlah ngalir aja. Ingat men, yang namanya ngalir tuh ke bawah. Jadi kalau ngalirnya ke atas tuh hal yang mustahil kan. Untuk kita jadi berhasil kita harus melawan arus. Kalau kita mengalir kita akan mengikuti apa yang orang bilang. Dan kita masuk ke poin inti. Sebenarnya pola yang harus kita lakukan, yang tadi saya bilang ini adalah hal yang sebenarnya sederhana banget. Apa itu? Kalau teman-teman bisa jawab silakan. Poin keempat ini adalah syukur. Saat kita bersyukur, itu sesuatu yang luar biasa akan datang. Syukuri apapun itu, bagaimanapun itu, entah prosesnya bagaimana. Karena gini, kadang kita lupa bersyukur atau kita gak mau bersyukur. Kita menganggap bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini adalah sebuah masalah, sebuah tragedi, sebuah hal yang tidak menggembirakan. Dan ini ibarat mungkin dibilang gua kena azab nih. Gak gitu. Sebenarnya kalau kita bisa berpikir lebih luas lagi, kita bisa melihat nih sebaliknya itu ada apa. Sebaliknya dari masalah yang sedang kita hadapi
hadapi itu kita dipersiapkan untuk apa. Kita harus tahu dan kita harus bersyukur. Oh, ada hal ini, berarti ini aku mau begini. Atau terkadang kita menyadarinya setelah apa yang dimaksud oleh Tuhan itu sudah terjadi. Oh, begini ya maksudnya ya. Oh, baru paham. Polanya sederhana. Nah, bagaimana sih kita bersyukur? Bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat sederhana banget ya. Kapan sih kita pengen melakukan syukur? Sebenarnya kita efektifnya itu melakukan sebelum tidur. Kita tuliskan 5 hal yang perlu kita syukuri. Apa yang terjadi dalam sehari tersebut yang kita sudah lalui. Kalau kita udah melakukannya, besok akan ada hal-hal lain yang akan menggembirakan juga. Apapun itu, syukuri aja. Kita bersyukur dalam hal yang besar atau hal yang kecil ya syukuri. Kalau perlu tuliskan aja. Kita harusnya udah bersyukur ya kalau saat bangun tidur kita masih bisa bangun aktivitas atau kita bisa melakukan rutinitas yang menjadi keseharian kita. Dalam proses itu, dalam sehari itu, apa aja yang kita temui, apa aja yang kita alami, tuliskan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan ya, nulis ini gimana? Harus bagaimana? Apakah harus ada buku khusus? Apakah bisa ditulis sembarangan? Bisa ditulis di HP? Kalau saran saya, biar saraf kita juga aktif, itu ditulis tangan ya. Jadi ada buku khusus namanya buku syukur yang teman-teman bisa tuliskan nanti 5 hal setiap hari yang bisa disyukuri. Tuliskan tanggalnya. Tanggal berapa? Hal yang harus disyukuri itu apa? Ya, mungkin kalau teman-teman bisa teliti dan detail, bisa ditulis jamnya jam berapa. Itu dituliskan sebelum tidur, dibaca sebentar, rasakan perasaan kita dengan nyaman ya. Apa yang kita syukuri itu rasakan, oh iya begini ya tadi ya. Dari situ kita akan punya perasaan yang sangat lega. Terus kalau teman-teman bingung bagaimana sih nulis buku syukur atau di mana beli buku syukur ya, berapa harganya? Tenang teman-teman, nggak usah beli. Teman-teman silakan download langsung, di print aja ya, bawa ke rental komputer atau tempat fotokopi, minta di print ya, download dari HP, nanti dipindah ke komputer di rental untuk di print. Berapa banyak tinggal teman-teman fotokopi aja, langsung dijilid aja, dan ini saya bagikan gratis kepada teman-teman. Teman-teman tinggal cetak, teman-teman tinggal terapkan aja, dan nanti kalau sudah mendapatkan hasilnya, saya tunggu nih komennya teman-teman apa yang sudah diterapkan. Sukses berkelimpahan.